Salam sehat rekan-rekan advokat yang baik. Selamat datang di program pencerahan hukum bersama saya Frederick J. Pinakunari. Saat ini kita akan membahas tentang gugatan yang dikenal dengan nama citizen lawsuit atau aktio popularis. Nah, gugatan ini cukup sering diajukan. Dan yang berita terakhir yang kita baca bersama-sama yaitu ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2021 mengabulkan gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta atau disingkat Ibu Kota terkait dengan pencemaran udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Nah, gugatan itu diajukan terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Nah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dalam putusannya bahwa para tergugat sudah mengetahui bahwa udara di Jakarta tercemar selama bertahun-tahun, tetapi tidak banyak mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan mendiskusikan tentang apa sih gugatan aktio popularis atau citizen lawsuit tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat ya pengertiannya dan juga pendapat para ahli tentang gugatan citizen lawsuit tersebut. Nah, pertama saya mau kutip pendapat dari ahli hukum Belanda yaitu namanya H.R.W. Gockel dan Van der Waal dalam buku mereka yang berjudul Juridis Latin ya. Itu tahun 1996. Nah, mereka menyebutkan terminologi aktio popularis adalah gugatan yang diajukan atau yang dapat diajukan oleh setiap warga negara tanpa memandang bulu dengan pengaturan oleh negara. Hal ini saya kutip dari buku Dr. S. Sundari SHM Hum yang berjudul Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Suatu Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2002. Nah, di situ Ibu Sundari selain membahas tentang class action juga membahas tentang citizen lawsuit. Selanjutnya, ahli hukum yang bernama M.W. Cotenhagen dan Ednes dalam menanggapi pemakaian terminologi aktio popularis dalam kasus Nieuwemeer di negeri Belanda menyatakan bahwa kasus Nieuwemeer tersebut tidak sampai pada konklusi bahwa aktio popularis itu diterima. Dan ia berpendapat bahwa dalil kepentingan umum janganlah terlalu gampang dipakai secara umum. Algemeen gebruik ya. Sebab aktio popularis itu hakikatnya berarti setiap orang. Jadi juga individu saja dapat menggugat atas nama kepentingan umum dengan mempergunakan pasal 1401 Burgerlijk Wetboek. Nah, argumen ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh mantan Hakim Agung Dr. Paulus Effendi Lotulung berjudul Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana pendapat para ahli hukum di Indonesia tentang gugatan citizen lawsuit atau aktio popularis ini. Ya, di satu sisi kita melihat bahwa pengadilan di Indonesia sudah mengabulkan beberapa gugatan citizen lawsuit yang diajukan. Tapi mari kita sama-sama belajar baik dari ahli hukum luar negeri yang sudah disampaikan tadi dan juga ahli hukum dari dalam negeri. Nah, sebagai salah seorang ahli
hukum acara perdata ya, Profesor Dr. Sudikno Mertokusuma ya. Ini guru besar UGM yang bukunya pasti kita semua sarjana hukum tahu dan pernah baca. Pak Sudikno itu menyumbangkan pemikirannya terkait gugatan aksio popularis atau citizen lawsuit. Opininya itu dituliskan di Hukum Online tanggal 27 November 2006. Nah, pada intinya beliau berpendapat bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan. Ya, jadi Pak Sudikno bilang tidak setiap orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan, melainkan orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkret oleh penggugat. Nah, jadi di sini beliau membuat suatu pendapat yang sangat clear bahwa itu harus ada hubungan hukum langsung yang dialami secara konkret oleh penggugat. Nah, selanjutnya Prof. Sudikno mengatakan, kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya kepentingan hukum yang langsung, maka dapat dipastikan terjadi ketidakpastian hukum dan pengabaian penegakan rule of law. Ya, beliau berpendapat bahwa peraturan hukum acara perdata itu bersifat imperatif, yang berarti memaksa, tidak dapat disimpangi, dan hakim harus tunduk. Nah, hakim tidak dapat menciptakan peraturan yang mengikat setiap orang secara umum. Nah, ini penting nih. Beliau memberikan penegasan bahwa hakim itu tidak boleh menciptakan peraturan yang bersifat mengikat setiap orang secara umum. Nah, oleh karena itu, menurut Prof. Sudikno, lembaga hukum acara perdata asing sepanjang belum ada landasan undang-undangnya demi kepastian hukum tidak dapat diterapkan. Ya, beliau bilang kebebasan hakim tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Adapun penemuan hukum yang sering dikatakan sebagai penerobosan tidak dapat asal saja dilakukan, ya, tetapi ada metode atau aturan permainannya. Beliau menegaskan bahwa kita harus tetap taat asas. Selanjutnya, mantan Hakim Agung, ya, Ibu Dr. Susanti Adinugroho SAMH, ya, dalam sebuah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pendapat mengenai citizen lawsuit yang pada intinya menyatakan bahwa citizen lawsuit itu belum diatur dalam hukum acara dan dalam peraturan Mahkamah Agung di Indonesia. Nah, citizen lawsuit berarti hak atau akses warga negara untuk mengajukan gugatan kepada penyelenggara negara karena adanya kelalaian atau pembiaran sehingga merugikan hak-hak warga negara. Nah, citizen lawsuit tidak bisa meminta ganti kerugian. Oke, jadi kita paham nih, menurut ahli, dalam gugatan citizen lawsuit itu tidak dapat meminta ganti kerugian. Yang dapat diminta adalah dikeluarkannya suatu peraturan yang mana agar supaya kerugian-kerugian yang dialami itu tidak terulang. Ini beda ya, kalau kita bicara tentang class action atau gugatan perwakilan kelompok, itu boleh minta ganti rugi. Tapi dalam citizen lawsuit tidak boleh minta ganti kerugian. Nah, selanjutnya, menurut Ibu Susanti Adinugroho, ya, jika penyelenggara negara melakukan sesuatu perjanjian dengan pihak lain tersebut tidak bisa digugat
dalam citizen lawsuit. Jadi contoh gini ya, ada pihak dari pemerintah, apakah itu BUMN atau apapun itu, melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Maka terhadap pihak ketiga itu yang adalah perusahaan swasta tidak dapat diajukan gugatan citizen lawsuit. Nah, warga negara dengan mekanisme citizen lawsuit tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perdata yang dibuat oleh penyelenggara negara dengan pihak swasta. Nah, ini penting untuk kita catat bersama. Karena beliau, Ibu Susanti Adinugroho, juga menulis buku terkait citizen lawsuit, terkait juga class action dan seterusnya. Selanjutnya, menurut beliau, di dalam citizen lawsuit, sebelum gugatan diajukan, penyelenggara negara yang akan digugat diberi suatu pemberitahuan atau notifikasi. Ya. Notifikasi itu diberi dalam waktu 60 hari sebelum gugatan diajukan, agar penyelenggara negara memiliki waktu untuk melakukan perbaikan terhadap kerugian yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya terkait dengan masalah ini. Mantan Hakim Agung ya, Bapak Yahya Rahab, saya kira kita semua paham ya, buku-buku beliau sering sekali dipakai oleh advokat di Indonesia ini. Terkait citizen lawsuit, Pak Yahya Rahab itu menjelaskan bahwa citizen lawsuit ialah tuntutan atau permintaan yang diajukan oleh warga negara, dan hak untuk mengajukan tuntutan itu oleh hukum diberikan kepada warga negara ya, setiap warga negara untuk dan atas nama warga negara, atas pertanggungjawaban penyelenggara negara yang menimbulkan kelalaian atau pembiaran sehingga menimbulkan kesengsaraan atau kerugian kepada warga negara. Oleh karena itu, menurut Pak Yahya Rahab, citizen lawsuit atau gugatan warga negara hanya dapat diajukan kepada penyelenggara negara. Spesifiknya meliputi presiden, wakil presiden, para menteri, dan jajaran penyelenggara pada jajaran bawah yang melakukan penyelenggaraan kebijakan pemerintah. Jadi menurut beliau, pihak swasta tidak dapat dijadikan sebagai subjek gugatan warga negara. Selanjutnya, petitum yang dapat dimintakan dalam gugatan warga negara atau citizen lawsuit adalah sebatas menuntut agar penyelenggara negara yang bersangkutan mengeluarkan suatu aturan umum yang berlaku kepada masyarakat yang dapat menghentikan kelalaian yang dilakukan. Apabila belum dilakukan notifikasi dan kemudian diajukan gugatan warga negara, maka menurut Pak Yahya Rahab, gugatan itu bersifatlah prematur. Nah, dalam perkara yang sama juga ya, ahli hukum lingkungan juga dan acara perdata juga dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr. Elizabeth Sundari SHM menjelaskan ya bahwa perbedaan ada antara yang namanya gugatan class action dan citizen lawsuit ya. Menurut beliau, class action itu gugatan yang diajukan oleh wakil dari sebuah kelompok. Tapi citizen lawsuit adalah gugatan yang diajukan oleh warga negara. Nah, kepentingan yang diajukan dalam gugatan class action itu adalah kepentingan dari sebuah kelompok tertentu. Sedangkan dalam citizen lawsuit itu merupakan kepentingan umum yang diperjuangkan. Jadi bukan sebuah kelompok saja, tetapi kepentingan umum, artinya seluruh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu Sundari menjelaskan bahwa dalam citizen lawsuit ya, sepanjang sepengetahuan beliau, proses notifikasi ya, notis awal itu diwajibkan disampaikan kepada tergugat.
Nah, beliau juga menjelaskan bahwa gugatan class action secara normatif sudah diakui dalam sistem hukum acara Indonesia. Namun, citizen lawsuit secara normatif belum dikenal sama sekali dalam sistem hukum Indonesia. Jadi, menurut Ibu Sundari, hukum acara itu sifatnya imperatif. Karena itu, tidak serta-merta dapat melakukan penemuan hukum. Nah, mengingat bahwa hukum terkait citizen lawsuit ini belum diatur dalam hukum acara Indonesia, maka hakim tidak boleh melakukan penemuan hukum terkait hukum acara citizen lawsuit. Dan sepanjang pengetahuan beliau, citizen lawsuit sudah diakui di beberapa negara common law. Namun hal tersebut hanya sebatas dalam ruang lingkup perkara-perkara lingkungan hidup. Nah, bagaimana dengan perkara di Indonesia yang menerima gugatan aksio popularis atau gugatan citizen lawsuit? Salah satu perkara yang mengabulkan gugatan ini adalah ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh buruh migran Nunukan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Ya. Jadi walaupun gugatan aksio popularis atau citizen lawsuit ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengadilan menerima gugatan tersebut berdasarkan penjelasan pasal 1 Yungto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, dalam perkembangannya di kasus Nunukan tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta telah membatalkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat tersebut. Nah, sehubungan dengan gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh masyarakat terkait ujian nasional, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengabulkan sebagian dari gugatan masyarakat tersebut di akhir tahun 2007. Jadi rekan-rekan advokat yang baik, demikian penjelasan singkat tentang citizen lawsuit atau aksio popularis. Semoga hal ini bisa membawa manfaat buat kita semua yang menangani perkara-perkara apapun itu, termasuk perkara citizen lawsuit, perkara perwakilan kelompok atau class action. Kita perlu banyak belajar dari berbagai ahli yang sudah berpengalaman dan sering membagikan pandangan-pandangan mereka dalam persidangan. Semoga bermanfaat. God bless you.